Hai Sobat Wibi Kembara. Pada sore ini sekitar pukul 4, cuaca agak mendung. Saya dari arah kawasan Menteng akan menuju ke arah selatan, menuju ke Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Apakah teman-teman ada yang tahu perihal monorail Jakarta yang sekarang ini lagi jadi perbincangan lagi? Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung berencana melakukan sesuatu terhadap tiang-tiang monorail yang mangkrak lebih dari 20 tahun karena sangat mengganggu estetika kota Jakarta. Ini dia kondisi saat ini, ikuti liputan saya sampai habis. Sepanjang jalan HR Rasuna Said dipenuhi dengan bangunan tinggi, baik itu bangunan perhotelan, perkantoran, kantor kedutaan, rumah sakit, dan lifestyle mall. Ada yang menarik di sepanjang jalan HR Rasuna Said ini terkait dengan pernyataan Gubernur Provinsi Jakarta Pramono Anung yang akan membongkar tiang atau kolom penyangga jalur monorail yang mangkrak. Nah, ini dia, menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Mengapa tiang atau kolong monorail yang telah sekian lama dibangun menjadi mangkrak? Ada berapa tiang monorail yang mangkrak? Konon ada 90 tiang. 90 tiang. Wow. Jakarta Eco Transport Monorail atau Jakarta Monorail adalah sistem monorail yang non-aktif di Jakarta. Pembangunan Jakarta Monorail telah dibatalkan pada tahun 2015. Proyek ini sudah dianggap bermasalah sejak pertama kali dilaksanakan. Pertama kali diresmikan dengan peresmian tiang pertama pada 2003. Kontraknya beralih ke pemilikan 3 kali hingga 2005. Dan kemudian dihentikan pada 2008 dengan hanya menyisakan tiang-tiangnya. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Proyek ini kemudian dilanjutkan lagi pada 2013, tetapi batal lagi pada 2015 karena masalah keuangan dan sengketa hukum. Gubernur DKI saat itu Basuki Cahayapurnama akhirnya mengkonfirmasi bahwa proyek ini tidak akan dilanjutkan lagi. Pada tahun 2003, PT Indonesia Transit Sentral atau ITC, perusahaan konsorsium yang dibentuk oleh Adikarya, Global Project Synergy, dan Radian Utama memperakasai pembangunan Jakarta Monorail. Dalam pelaksanaannya, PT ITC menggandeng M-Trans Holding dari Malaysia. Tahun 2004, konstruksi mulai dikerjakan dengan membangun tiang-tiang pancang. Presiden RI pada saat itu Megawati Soekarno Putri meresmikan tiang pertama pada tanggal 14 Juni 2004. Pada 31 Juni 2004, proyek ini dialihkan ke konsorsium PT Jakarta Monorail dan Omnico Singapura. Tahun 2005, Omnico Singapura gagal memenuhi tenggat setoran modal sehingga skema pembiayaan monorail tersebut menjadi bermasalah. Pada Juli 2005, proyek ini beralih dengan nota kesepahaman baru. Kala itu, konsorsium antara PT Bukaka Teknik Utama, PT Inka, dan PT Siemens Indonesia menjalankan proyek ini. Namun, pihak Omnico menentang dan penyelesaian pembangunan pada tahun 2007 seperti tidak mungkin terjadi. Pada Oktober 2005, konstruksi terus berlangsung dengan anggapan bahwa pondasi dasar pile dan tiang dapat digunakan oleh konsorsium dan teknologi yang memenangi tender. Meski terdapat permasalahan dalam pembiayaan, Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutioso bersikeras untuk melanjutkan pembangunan monorail tersebut setelah ada bantuan dana dari Dubai Islamic Bank Uni Emirat Arab. Dubai Islamic Bank mempersyaratkan ada jaminan dari pemerintah Republik Indonesia untuk proyek monorail tersebut. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan pada saat itu Sri Mulyani Indrawati. Penolakan ini menyebabkan pembangunan monorail menjadi tertunda lagi. Tahun 2010 saat Fauzi Bowo atau Foke menjadi Gubernur Jakarta, Pemprov Jakarta berusaha mengambil alih proyek monorail.
Sebagai kompensasi penggantian nilai investasi yang telah dikeluarkan, PT Jakarta Monorail meminta Pemprov DKI Jakarta membayar ganti rugi sebesar 600 miliar rupiah. Namun berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Pemprov DKI Jakarta cukup membayar maksimal 204 miliar rupiah. Dalam keputusan tersebut, PT Jakarta Monorail diberi kebebasan untuk meneruskan proyek tersebut atau menyerahkan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Juga diberikan kebebasan untuk menjualnya pada pihak swasta baru agar meneruskan proyek monorail tersebut. Pada 2011, Voco menghentikan proyek pembangunan monorail dan mengganti nilai investasi milik PT Jakarta Monorail. Tahun 2013, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, menghidupkan kembali proyek monorail yang dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail dengan 15 syarat. Syarat tersebut antara lain adalah PT Jakarta Monorail memiliki modal senilai 15 triliun rupiah untuk membangun. Namun syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT Jakarta Monorail sehingga Gubernur Jakarta selanjutnya saat itu Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali membatalkan proyek pembangunan monorail tersebut. Jokowi juga merencanakan PT Adikarya mau bergabung dengan PT Jakarta Monorail, namun pihak Adikarya menolak. Mereka justru menawarkan rute lain monorail di Jakarta dan akan mengajukan proposal ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok pun secara terang-terangan memutus kontrak kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI dengan PT Jakarta Monorail. Jakarta Monorail mengajukan persyaratan yaitu meminta hak mengelola proyek seluas 200 meter persegi serta membangun depot monorail di atas Waduk Setiabudi atau Kanal Banjir Barat berdasarkan desain awal. Ahok menolaknya dengan alasan tidak layak membangun bangunan apapun di area badan air dan ketakutan akan terulangnya lagi jebolnya tanggul yang menyebabkan banjir Jakarta di tahun 2013. Namun Direktur Utama Jakarta Monorail Sukmawati Syukur menganggap bahwa pemerintah provinsi lah yang memutuskan lokasi depotnya serta bahwa pembangunan depot tersebut telah disetujui Menteri Pekerjaan Umum kala itu Joko Kirmanto. Sejak saat itu, wacana terus mengemuka bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memerintahkan pengelola proyek untuk mencabut 90 tiang monorail yang berlokasi di Kuningan dan Senayan. Syukur menyebut tiang-tiang yang berada di kawasan Kuningan dan Senayan sudah disita oleh PT Adikarya. Artinya, yang berkewajiban untuk membongkar tiang tersebut adalah PT Adikarya. Pemprov DKI segera memerintahkan pengembang proyek untuk mencabut tiang monorail itu, bukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun PT Adikarya menolak menggunakan tiang-tiang monorail tersebut untuk dijadikan tiang LRT. Adi justru memilih tiang baru untuk membangun LRT Jabodebek dengan alasan penempatan di tengah jalan HR Rasuna Said lebih aksesibel daripada penempatan di salah satu sisi jalan HR Rasuna Said. Monorail Jakarta aslinya hanya melayani 2 rute, yaitu jalur lingkar yang disebut jalur hijau yang melayani kawasan bisnis perkotaan, Kasablanka dan Rasuna Said sepanjang 14,8 km dengan 15 stasiun. Kemudian jalur biru adalah Kampung Melayu Tanah Abang sepanjang 14,2 km sehingga totalnya adalah 29 km. Akan ada 2 stasiun antar moda yaitu di Kasablanka dan Karet sehingga pengguna jasa dapat berpindah moda dengan Transjakarta dan KRL komuter lain. Kapasitas monorail ditargetkan 10.000 penumpang per jam per hari dan dapat ditingkatkan menjadi 30.000 penumpang per jam per hari. Saat dibuka, monorail Jakarta ditargetkan dapat mengangkut 274.000 penumpang per hari dengan harapan dapat ditingkatkan menjadi 35.000 penumpang per jam per hari. Konsorsium yang dibentuk PT Adikarya merencanakan jalur monorail
sepanjang 39 km yang menghubungkan kawasan Cibubur, Cawang, Kuningan, dan Bekasi Cawang melintasi DKI Jakarta. Jalur ini juga akan terhubung dengan bekas monorail Jakarta. Konsorsium ini kemudian memamerkan Purwarupa LRT yang diproduksi oleh industri kereta api atau Inka di Jakarta pada 2013. Biayanya kala itu ditaksir antara 7 hingga 9 triliun yang didanai dari BUMN dan pinjaman Bank BUMN serta ditargetkan mengangkut 191.600 penumpang per hari. Rencana ini berubah menjadi LRT Jabodebek yang semula merencanakan menggunakan tiang monorail tetapi dibatalkan sepihak oleh PT Adikarya. Nah, sekarang proyek LRT Jabodebek telah terwujud dengan baik dan telah mengangkut ribuan penumpang dari arah Bekasi, Cibubur menuju ke Jakarta dan sebaliknya. Warga yang melintasi di sepanjang Jalan Gelora hingga Jalan Asia Afrika Jakarta Pusat masih dapat melihat tiang-tiang pancang monorail yang mulai dibangun di masa Gubernur DKI Sutiyoso pada 2004 lalu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu berencana membangun monorail dengan kapasitas 10 rangkaian gerbong untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Jalur hijau melingkar sepanjang 14,3 km dimulai dari Kasablanka, Hotel Grand Melia, Satria Mandala, Kusuma Chandra, Polda Metro Jaya, Bursa Efek Indonesia, Gelora Bung Karno Senayan, Plaza Senayan, Jakarta Convention Center, Gedung MPR DPR, Taman Ria Senayan, Pejompongan, Karet, Sudirman, Setiabudi Utara, Kuningan, Tamarasuna, dan kembali ke Jalan Kasablanka. Jalur biru melintang sejauh 12,7 km dari Kampung Melayu, melewati kawasan Tebet, Menteng Dalam, Stasiun Kasablanka, Ambasador, Stasiun Dharma Sakti, Menara Batavia, Karet, kawasan Selipi, Cideng, dan berakhir di kawasan Roxy. Jalur hijau dan jalur biru akan bersilangan di 2 titik, yaitu di Karet Duku Atas dan Kasablanka. Total panjang lintas adalah 29 km. Keren sih jika proyek monorail ini selesai, paling tidak mengatasi kemacetan di Jakarta Pusat. Pada masa Gubernur Ahok, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kala itu mengatakan telah mengirim surat pemutusan kerjasama dengan PT Jakarta Monorail. Pihaknya meminta agar tiang monorail yang mangkrak segera dibongkar. Alasannya, keberadaan tiang-tiang itu mengganggu keindahan dan estetika kota. Terlebih lagi, tiang-tiang itu dibangun tanpa menggunakan dana dari APBD ataupun APBN. Dengan demikian, pembongkaran tidak akan merugikan negara. Kala itu, Ortus Holding selaku pemegang saham mayoritas PT JM dan PT Adikarya masih terlibat dalam sengketa harga ganti rugi tiang pancang tersebut. PT Adikarya meminta Ortus melunasi pembayaran tiang senilai 193 miliar rupiah. Sementara itu, Ortus hanya bersedia membayar ganti rugi tiang sebesar 130 miliar rupiah. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP kemudian dilibatkan untuk melakukan taksiran harga terhadap tiang-tiang bekas proyek monorail itu. BPKP menilai harga ke-90 tiang pancang di Jalan Asia Afrika dan Jalan HR Rasuna Said yang harus dibayarkan oleh PT JM sebesar 14,8 juta US dollar. Merasa tidak puas dengan taksiran harga BPKP, akhirnya PT Adikarya dengan Ortus Holdings sepakat menyewa penaksir independen yaitu KJPP Aminirwan Alfantori. Dari hasil taksiran KJPP ANA muncul harga sebesar 193 miliar rupiah. Karena masih belum puas, kedua belah pihak bertemu pada Januari 2013 dan menyepakati harga fondasi dan tiang pancang seharga 190 miliar rupiah. Direktur Utama PT Jakarta Monorail Sukmawati Syukur mengatakan tiang-tiang monorail tersebut sudah disita oleh PT Adikarya. Dengan demikian yang berkewajiban untuk melakukan pembongkaran adalah PT Adikarya.
Gubernur Jakarta Pramono Anung akan menuntaskan polemik tiang-tiang bekas proyek monorail yang mangkrak selama lebih dari 2 dekade di Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika. Pramono menyebut keberadaan tiang-tiang besi tersebut tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menjadi simbol pembiaran atas masalah lama yang tak kunjung diselesaikan. Proyek monorail berhenti karena ada persoalan hukum. Selama ini keberadaan tiang-tiang itu telah mengganggu keindahan kota. Karena itu Pramono menilai perlunya keputusan tegas apakah tiang-tiang tersebut akan dibersihkan, dibongkar, atau dimanfaatkan ulang. Tiang-tiang monorail yang tidak berfungsi ini akan diapakan? Apakah dibersihkan? Apakah dibuat sesuatu? Niat Gubernur Jakarta Pramono Anung ingin membongkar tiang monorail yang terbengkelai di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dan Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jakarta. Jakarta sudah tidak lagi memerlukan tiang-tiang monorail karena sudah ada sistem transportasi massal lain seperti Transjakarta, LRT Jabodebek, dan MRT Jakarta. Nah, biaya dari rencana pembongkaran tersebut tanggung jawab siapa ya? Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman? Setuju untuk dibongkar atau dibuat sesuatu atau dibiarkan saja seperti sekarang ini? Tulis tanggapan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton vlog saya sampai habis. Salam sehat dan selalu semangat.